Kisah seorang pemuda yang mendapatkan kekuatan rank E. Ia dianggap sampah, tapi siapa sangka ia mendapatkan kekuatan sistem dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya. Dalam cerita sebelumnya, Su Jingming bersama kawan-kawannya telah tiba di arena pertarungan mahasiswa baru. Liu Wentao terkejut. Ya Tuhan, lihat, kenapa begitu banyak tokoh besar dari klub datang ke area penonton. Bahkan ketua dari dua klub teratas di sekolah, Ice Club dan Falling Star Club, hadir secara langsung. Formasi seperti ini, apakah mereka hadir untuk Kak Su? Su Jingming bertanya. Klub, Universitas Superpower kita juga punya kegiatan klub? Tentu saja. Tapi klub di Magic City University berbeda dengan klub elektronik atau klub Go di sekolah ilmu sosial. Bisa dikatakan mereka adalah tim pertarungan yang terdiri dari para pengguna superpower. Mereka biasanya berkumpul untuk pergi ke wilderness area guna memburu fierce beast dan mendapatkan sumber daya kultivasi setiap bulan. Mereka juga bisa masuk ke affiliated guild setelah lulus dan resmi menjadi anggota. Benar, seniormu Liu Ming kebetulan adalah wakil ketua Ash Club. Aneh, jelas hari ini adalah hari besarmu untuk tampil. Kenapa dia tidak datang? Di dalam hatinya, Su Jingming membatin. Senior Liu, sejak aku kembali ke sekolah, bukan hanya senior Liu, bahkan master pun tidak bisa dihubungi. Aku dengar mereka pergi ke arah barat daya. Aku tidak tahu apakah mereka baik-baik saja. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pria dengan pakaian rapi berkata kepada sosok di depannya, Ketua, aku dengar situasi di Battlefield Barat Daya sedang tegang. Terima kasih sudah kembali ke kampus meski sangat sibuk. Tapi urusan rekrutmen bisa kami tangani sebagai bawahanmu. Anda tidak perlu mengawasinya secara langsung. Pria berambut putih itu adalah Presiden Ash Club, Wei He. Presiden Wei He berkata dia tidak, yang lain tidak penting. Aku kembali kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu merekrut adik tingkat Liu Ming, Su Jingming, dengan cara apapun. Ia lalu melihat sosok pria di barisan penonton dan berkata, aku hanya tidak tahu kenapa Wu Yuan dari Falling Star Club juga ada di sini. Jangan-jangan targetnya juga Su Jingming. Pria ini diperkenalkan sebagai Presiden Falling Star Club, Wu Yuan. Tidak lama kemudian, sebuah lingkaran sihir muncul di atas arena pertarungan. Melihat itu, para siswa berkata, lihat, para dekan dari setiap fakultas bersiap masuk, sepertinya akan segera dimulai. Dari dalam lingkaran itu muncul sebuah pintu keemasan. Para siswa berkata, ini superpower spasial, sepertinya kuat sekali. Dari sekolah mana tokoh besar ini? Dan dari dalam pintu terlihat seseorang melangkah keluar. Seorang dekan wanita keluar dari pintu lingkaran sihir tersebut. Liu Wentao berkata, dia wakil kepala sekolah yang mengawasi Battle Technique Library. Jingming menimpali, wakil kepala sekolah ternyata semuda ini. Song Qiuyun berkata, pengguna superpower memang memiliki fisik yang kuat dan penuaan yang melambat. Tapi seharusnya usianya tidak kurang dari 40 tahun. Perkenalkan, namaku Ling Xuang, salah satu dari 3 wakil kepala sekolah, biasanya bertugas menjaga Battle Technique Library. Karena kepala sekolah tidak berada di kampus, dan 2 wakil kepala sekolah lain juga punya urusan penting, upacara penyambutan mahasiswa baru ini akan dipimpin oleh saya. Pertama, selamat datang di Magic City Superpower University. Tahun ini kita memiliki 1024 mahasiswa baru dan 6 juara provinsi, 56 Superpower E rank, 832 B rank, 135 C rank, dan D rank. Sebagai tambahan, ada satu Superpower Awakener S rank yang sangat langka, ucapnya sambil melihat ke arah Su Jingming. Untuk membantu kalian menjadi lebih kuat, sekolah akan membagikan resources setiap tahun berdasarkan rating kalian, dari D sampai S, total 5 level. Kompetisi mahasiswa baru ini akan menentukan treatment tahun pertama kalian. Rating system, credit system, power ranking, mission system. Kompetisi di Magic City University sangat ketat. Para siswa berkata, ya, lebih baik sistem seperti ini dihapus, akan lebih adil untuk kami. Wakil kepala sekolah mengeluarkan auranya dan berkata, adil? Kapan aku pernah bilang Magic City University itu adil? Yang kita tempa adalah para powerhouse top. Kelahiran mereka harus melalui kompetisi keras, bertarung, dan merebut. Merasakan auranya, para siswa lainnya sangat terkejut. Tetapi tokoh utama kita, Su Jingming, tetap santai. Dengan sistem kompetisi begini, sepertinya datang ke Magic City adalah pilihan yang tepat. Pokoknya, di sekolah kita jangan harap bisa menyembunyikan kekuatan. Semakin kuat, semakin banyak resources yang kamu peroleh. Selanjutnya akan kuperjelas tentang kompetisi mahasiswa baru. Kompetisi terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah pertarungan 100 orang. Drone Eva akan menghitung berapa banyak musuh yang dikalahkan setiap orang. 5 besar di setiap ronde masuk ke ronde kedua, total 10 ronde.
Ini hadiahnya, juara 1 Space Ring 10 meter kubik, 1 A-Rank Cultivation Resource, 1000 credits. Juara 2, 1 A-Rank Battle Suite, 1 B-Rank Cultivation Resource, 900 credits. Juara 3, 1 B-Rank Battle Suite, 1 B-Rank Cultivation Resource, 800 credits. Untuk hadiah lainnya tidak perlu kuperinci. Liu Wentao bilang, Space Ring 10 meter kubik, berapa harganya jika dijual? Qi Dongxia berkata, ini barang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Wakil kepala sekolah melanjutkan perkataannya, selain itu kompetisi ini juga akan menentukan rating kalian. Top 50 masuk A-Rank, rank 50 sampai 200, masuk B-Rank, rank 200 sampai 500, masuk C-Rank, hak S-Rank dinilai terpisah oleh sekolah. Baik, itu saja yang perlu kusampaikan, Dekan Sun, aku serahkan selanjutnya kepadamu. Dekan Sun berkata, baik, ia adalah Sun Qing Snow, Dekan Elemental Academy. Dekan Sun Qing Snow berdiri di hadapan siswa dan ribuan penonton. Aku umumkan, kompetisi mahasiswa baru resmi dimulai. Ia menambahkan, pengingat mahasiswa yang berprestasi bisa diambil sebagai murid pribadi oleh para pengajar, jadi berusahalah sebaik mungkin. Di bawah arena terlihat seorang siswa sedang berbincang. Ia berkata, sepertinya kita harus habis-habisan kali ini. Semoga ada pengajar yang memperhatikanku. Ya, jika dekan memilihmu, kau akan langsung melejit. Ada 10 ronde di tahap pertama, sekarang sedang mengundi peserta ronde pertama. Mahasiswa yang terpilih oleh Eva, silakan naik ke atas panggung. Liu Wentao terkejut. Li Chengji juga masuk ronde pertama. Li Chengji melihat ke arah Su Jingming sambil memberikan gestur menantang. Qi Dongxia berbisik, Su Jingming, dia memprovokasimu. Song Chuyun berkata, dia begitu sombong, dia memang butuh diberi pelajaran. Di dalam hati Liu Wentao berkata, astaga, dari semua orang dia malah memilih memprovokasi orang yang paling tidak boleh diprovokasi. Dan sekarang orang kedua yang tidak boleh diprovokasi juga punya dendam. Semoga dia tidak terlalu remuk nanti. Para siswa yang masuk di ronde 1, kini semuanya sudah berdiri di atas arena pertarungan. Dekan Sun Qing Snow menuju ke arah tim medis. Tenang saja, tidak ada yang akan mati. Jika ada bahaya bagi nyawanya, Eva akan otomatis membuat protective barrier. Dan jangan khawatir soal cedera, selama kepalamu tidak terpotong, kamu masih bisa diselamatkan. Jadi mari kita mulai, hitungan mundur. 3, 2, 1, mulai. Ternyata ini adalah pertarungan Battle Royale. Peserta yang mengalahkan lebih banyak lawan akan lolos ke babak berikutnya. Pertarungan pun dimulai. Terlihat seorang siswa bergerak dengan cepat mengalahkan beberapa lawannya. Lalu pandangan penonton terpusat ke salah satu siswa. Siapa itu yang membawa pisau? Dia sudah menembus second order. Sepertinya dia juara Provinsi Qinghai, Li Chengji. Dominasi total. Li Chengji bergerak sangat cepat mengayunkan pedangnya dan mengalahkan banyak siswa lainnya. Sambil bergerak menebas lawannya, dia berkata, lemah sekali. Drone Eva memberi informasi. Ronde 1 juara pertama, Li Chengji mengalahkan 36 orang. Saat ia turun panggung, dia berkata, Su Jingming sebagai S-Rank Superpower Awakener, aku ingin lihat apakah hasilmu di tahap pertama bisa melebihiku. Dari kejauhan, Su Jingming bersama Liu Wentao melihatnya mengacungkan jari tengah. Liu berkata, orang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Pernah lihat orang yang mencari mati tapi tidak pernah seseorang sekeras ini. Dari bangku penonton, pengawal Wu Yuan berkata, Ketua, siswa Li Chengji menembus second order. Apa kita jadikan dia target pertama? Yuan bilang, tidak, target pertama tetap Su Jingming. Pengawalnya bertanya-tanya, Ketua, Anda punya informasi dalam? Ketua Wu berkata, bukan informasi dalam, tapi aku melihatnya sendiri hari itu. Pertarungan ronde kedua segera dimulai. Drone Eva memberi informasi, sekarang mengundi peserta ronde 2. Silakan naik ke atas panggung. Dan kini telah tiba giliran tokoh utama kita, Su Jingming, memasuki arena pertarungan di ronde kedua. Teman-temannya memberikan semangat sambil berkata, tunjukkan kekuatan sebenarmu kepada Li Chengji itu. Saat Su Jingming memasuki arena pertarungan, semua siswa yang melihatnya sangat terkejut. Astaga, itu Su Jingming. Kenapa sial sekali, kita masuk ronde yang sama dengannya. Siswa lainnya berkata, habis sudah kita hanya bisa merebut 4 slot tersisa. Di dalam hati Su Jingming membatin, kau kira berdiri jauh akan membuatmu aman? Di jajaran kursi para dekan, Sun Qing Snow berkata, itu murid dekan yang gentian yang baru direkrut. Ya, itulah dia. Kekuatan S-Rank Lightning Superpower Purple Heaven Divine Thunder Awakener. Dekan lain berkata, auranya tajam sekali, pantas ditunggu penampilannya. Salah satu dekan lainnya sangat terkejut. Hah, apa? Su Jingming sudah second order puncak? Bukankah dia baru saja bangkit saat masuk? Ya, baru lebih dari sebulan.
Kecepatan level up ini mengerikan. Old Yang Gentian rahasia besar begini tidak dikatakan sedikit pun, dia benar-benar hebat merahasiakannya. Dan pertarungan ronde kedua pun dimulai. Su Jingming langsung mengeluarkan auranya yang sangat kuat sehingga membuat murid lain terkejut. Ia lalu memutar-mutar senjatanya di hadapan para siswa sambil mengombinasikannya dengan kekuatan petir. Di dalam hati Su Jingming berkata, "Sepertinya dibandingkan melawan Beast, aku masih lebih suka melawan manusia." Auranya terasa sangat mengerikan. Tunggu, ini adalah aura tier 2 high rank. Su Jingming ternyata adalah seorang pengguna kemampuan. Ability user tier 2 high rank. Para penonton dan peserta pun gempar. Gila, tier 2 high rank. Bagaimana cara kita melawannya? Apakah ini benar-benar kompetisi mahasiswa baru yang aku ikuti? Kita semua adalah mahasiswa baru, freshman. Tapi kenapa tingkat kekuatanmu bisa berada satu realm besar di atas kami? Melihat kekuatan Su Jingming yang luar biasa, pengawal Wu Yuan bertanya, "Presiden, apakah Anda sudah mengetahui hal ini sejak awal?" Wu Yuan menjawab, "Kurang lebih begitu. Sekarang kau bisa melihat potensi Su Jingming yang sebenarnya, bukan?" Di bangku penonton, Nona Jiang Chuxuan membatin, "Ternyata itu benar-benar kamu, senior. Tunggu, seharusnya aku memanggilmu junior sekarang. Kamu benar-benar menipuku selama ini. Aku harus menyelesaikan urusan ini denganmu nanti." Sementara itu, Li Chengji tampak sangat kesal. Tier 2 high rank. Sial, awalnya aku ingin menghancurkannya, menginjak reputasinya sebagai pengguna kemampuan S rank, dan mencari nama di seluruh sekolah. Namun sepertinya sekarang semua itu tidak ada artinya lagi. Dia mendengus pelan. Dengan adanya dia di sini, hehe, Su Jingming, di ronde manapun kamu pasti akan menang. Tapi sayangnya, orang itu kebetulan ada di ronde kedua juga. Lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Tiba-tiba, di tengah area pertarungan terdengar sebuah suara yang menggelegar. Semuanya Su Jingming adalah tier 2 high rank dan memiliki kemampuan S rank. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menandinginya sendirian. Bagaimana kalau kita semua bersatu dan mengeliminasi Su Jingming terlebih dahulu? Siswa lainnya mulai terpengaruh. Masuk akal, benar, ini adalah strategi terbaik. Para siswa lainnya pun menyatakan setuju. Suara ini, kekuatannya memiliki sugesti hipnotis yang kuat. Apakah dia pengguna kemampuan tipe mental? Kita ada 103 orang di sini. Jika kita mengepung Su Jingming berarti 102 lawan 1. Dalam perang atrisi pun kita pasti menang. Namaku Xi Liao, seorang pengguna kemampuan tipe mental rank E. Aku menjamin, selama kalian mendengarkanku, kita pasti menang. Kesempatan untuk mengalahkan rank S itu sangat langka. Para siswa yang terpengaruh mulai berteriak semangat. Benar, jika kita tidak habis-habisan, kita pasti kalah. Tapi jika kita bersatu, kita masih punya peluang. Aku ikut. Mengalahkan pengguna kemampuan rank S mungkin adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xi Liao, katakan pada kami apa yang harus dilakukan. Melihat perkembangan di arena, para dekan mulai berkomentar. Xi Liao ini cukup hebat, dia benar-benar bisa menyatukan para mahasiswa baru. Su Jingming dalam masalah sekarang, dia bisa benar-benar terjungkal di sini. Kalau tidak salah, Xi Liao adalah murid Dekan Long. Tidak heran jika taktiknya mengesankan. Seorang pria diperkenalkan sebagai Dekan Taktik Akademi, Long Ke. Ia menyahut, semua orang memiliki musuh bersama karena Su Jingming terlalu kuat. Xi Liao hanya sedang beruntung, jangan dilebih-lebihkan. Dekan lain menimpali, keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Namun Su Jingming akan menderita sekarang. Jika seorang Awakener rank S bahkan tidak lolos tahap pertama kompetisi mahasiswa baru, itu akan menjadi bahan tertawan besar. Meskipun dikeroyok oleh massa yang bersatu, Su Jingming tetap tenang. Xi Liao berkata dengan sombong, "Su Jingming, andai saja kau menyerangku sebelum aku menyelesaikan kalimat keduaku, kau mungkin bisa memecah situasi, tapi sekarang semua orang sudah mengikuti rencanaku. Kau tidak punya peluang. 1 lawan 102. Bagaimana kau bisa membalikan keadaan?" Su Jingming menjawab datar. "Membalikan keadaan? Kenapa kau berpikir aku berada di posisi yang lemah?" Xi Liao berteriak memberi komando. Pengguna kemampuan jarak dekat maju ke depan. Tipe jarak jauh, serang sekarang, dan tipe pendukung berikan buff kepada kita semua. Maju! Pertarungan besar pun dimulai. Para siswa menyerbu Su Jingming secara serentak. Xi Liao memasang dinding pertahanan di depannya dan berkata, "Su Jingming, kusarankan kau jangan mencoba menyerangku, urus dulu musuh di sekitarmu." Su Jingming menatap dingin. Memang banyak, tapi bagiku, mereka semua tidak akan berpengaruh. Su Jingming melepaskan kekuatan petirnya. Sebuah anak panah petir melesat langsung menghantam dinding pertahanan Xi Liao. Serangan itu menghancurkan pertahanan Xi Liao seketika. Ledakan besar tercipta hingga mereka yang berada di belakang dinding terpental hebat. Beberapa langsung tumbang tak sadarkan diri. Habis sudah,
kita semua akan mati, gumam salah satu siswa yang ketakutan. Penonton yang melihat ledakan itu terperangah. Apa-apaan ledakan itu? Astaga, kau lihat? Aku baru saja melihat awan jamur kecil di arena. Seorang siswa wanita berseru khawatir. Xi Liao dan yang lainnya tidak mati, kan? Terdeteksi lonjakan energi yang tidak terbendung. Ancaman terhadap nyawa teridentifikasi. Jaring pertahanan energi diaktifkan otomatis. Kami menyesal mengabari bahwa Anda telah dinyatakan gugur oleh Su Jingming. Siswa yang tersingkir menyesal, aku salah besar. Jika saja aku tidak memprovokasi Su Jingming, aku pasti lolos. Sekarang aku bahkan tidak mengalahkan satu orang pun dan kehilangan kesempatan ke tahap kedua. Namun Xi Liao belum menyerah, ia bangkit kembali dan memberi perintah gila, jangan pedulikan aku, terus serang. Siswa yang masih dalam pengaruh mentalnya kembali bergerak mengepung Su Jingming. Berbagai serangan mulai dari tombak, pedang, hingga bola api menerjang dari segala arah. Serangan itu hampir mengenai Su Jingming. Tiba-tiba Su Jingming mengaktifkan kekuatannya. Cahaya terang memancar dari matanya. Xi Liao mengira dia akan menang, namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Su Jingming dengan mudah memblokir semua serangan elemental dan mengempaskan mereka semua sekaligus. Bahkan sambil menutup mata, Su Jingming mengalahkan mereka dengan gerakan santai, memblokir semua energi elemental dan hanya menyisakan serangan fisik biasa tanpa teknik tempur. Bagaimana mungkin? Apa ini kekuatan kemampuan rank S? Kita sudah menyatukan begitu banyak orang, tapi di matanya kita tetap saja hanya semut. Para penonton sangat terkejut. Ya ampun, kekuatan petirnya mengerikan. Serangan elemental orang lain sama sekali tidak mempan. Ini gila, lebih dari 100 orang melawan satu orang, dan mereka tidak bisa memberikan tekanan sedikit pun. Aku juga mempelajari tombak petir, tapi kenapa miliknya bisa sampai sekuat ini? Jiang Chuxuan berdiri dengan semangat dan berseru, aku sudah menduga senior pasti bisa. Di sisi lain, Song Chiuyun bergumam, mereka pikir bisa mengalahkan Su Jingming, terlalu naif. Para dekan kini sibuk membahas teknik Su Jingming. Dekan berkumis kuning berkata, penguasaannya terhadap tombak petir setidaknya sudah mencapai tingkat advance. Dekan Longke menambahkan, tombak petirnya bahkan menciptakan sonic boom. Berarti kecepatannya lebih dari 2 kali kecepatan suara. Fisiknya benar-benar gila. Jaring petirnya juga tidak memiliki celah sedikit pun. Dia pasti berlatih sangat tekun. Bagus sekali. Sayangnya yang Gentian tidak ada di sini. Jika ada, kita bisa menanyakan detail informasi tentang Su Jingming padanya. Kembali ke arena, para siswa yang tersisa mulai gemetar. Kita tidak bisa menembus pertahanannya. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita kabur saja? Su Jingming berbalik dan menatap mereka tajam. Tidak berani maju, kalau begitu biar aku yang datang. Dalam sekejap, Su Jingming bergerak maju dengan kecepatan tinggi hingga ia seolah menghilang dari tempatnya. Cepat sekali. Formasi, cepat bentuk formasi pertahanan. Gawat, jika kita berpencar kita akan lebih mudah dihabisi. Kita harus bersatu. Para siswa yang panik mencoba membentuk formasi pertahanan terakhir. Su Jingming tersenyum tipis. Ini mulai menarik. Ia meluncurkan rentetan serangan cepat yang tak terbendung, mengalahkan para siswa yang tersisa satu persatu. Dalam waktu singkat, mereka semua tumbang. Su Jingming berdiri tegak di tengah arena dan berkata pelan, terlalu lemah. Sekian alur cerita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.